Rokok membunuhmu. Tahu nggak sih kamu, frase itu nggak salah loh. WHO menyebutkan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK merupakan penyebab kematian ketiga terbanyak di dunia. Sebanyak 3,23 juta kematian di tahun 2019 disebabkan oleh merokok sebagai penyebab utamanya. Halo semuanya, di Submission of the Month kali ini, MND akan menjelaskan tentang COPD atau penyakit paru obstruktif kronik. Kalian tahu nggak sih, COPD atau PPOK adalah suatu penyakit paru yang masuk ke dalam golongan penyakit kronik atau penyakit yang berlangsungnya dalam jangka waktu yang panjang atau lama. PPOK bisa menyebabkan hambatan aliran udara di saluran nafas sehingga menyebabkan keluhan seperti sesak. Penyakit ini bersifat progresif dan menetap. Penyebab PPOK sendiri paling sering adalah karena pajanan asap rokok. Tetapi selain asap rokok, PPOK juga dapat terjadi karena pajanan polusi udara, pajanan uap zat kimia baik dari industri ataupun dari tempat kerja, dan pajanan-pajanan ini biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Perjalanan ini kurang lebih harus bertahun-tahun baru dapat terjadi penyakit yang namanya COPD atau PPOK. Gejala-gejala PPOK sendiri pertama biasanya dikeluhkan adalah batuk dan sesak nafas yang semakin lama semakin memberat. Kemudian batuk pada PPOK ini biasanya berlangsungnya lama. Apa sih perbedaan PPOK dengan asma? PPOK dan asma memiliki gejala yang mirip, yaitu batuk dan sesak nafas yang disertai dengan mengi. Pada dasarnya asma dan PPOK adalah suatu penyakit paru yang berbeda. Pada PPOK biasanya penyebabnya karena pajanan dari polusi udara. Pajanan terutama asap rokok, kemudian gas-gas beracun seperti dari industri kimia ataupun gas-gas yang dari tempat kerja dan terjadinya menetap dan progresif. Pada asma biasanya terjadi pada usia lebih muda, misalnya dimulai dari anak-anak yang biasanya disebabkan karena ada faktor genetik dan juga faktor pemicu. Dan pada asma sesaknya ini bersifat reversible. Bagaimana sih cara menegakkan diagnosis PPOK? Pertama, kita lihat dulu dari keluhan atau gejala klinisnya. Kemudian kita lihat pemeriksaan fisiknya dan dari foto toraks dan uji fungsi paru atau dalam istilah medis dikenal sebagai spirometer, bisa juga kita lakukan CT scan. Bagaimana sih cara ngobatin PPOK? Pengobatan PPOK dibagi menjadi dua bagian. PPOK bisa dalam keadaan akut dan dalam kondisi stabil. Pada keadaan akut diberikan obat-obatan pelega, yaitu obat-obatan untuk melegakan dari sesak. Sedangkan kalau pada kondisi stabil, maka obat yang diberikan adalah obat pengontrol, yaitu obat yang digunakan untuk mencegah terjadinya sesak. Sekian pembahasan mengenai penyakit paru obstruktif kronik dari MND. Sampai ketemu di Submission of the Month bulan depan. Dadah!